Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran biologi, dan pada hari ini adalah materi yang terakhir yang akan Ibu sampaikan di kelas 12 ini, yaitu tentang materi bioteknologi. Ini beberapa submateri yang akan kita pelajari di materi bioteknologi, yaitu tentang konsep dasar bioteknologi, jenis-jenis bioteknologi, prinsip rekayasa genetika, produk dan jasa bioteknologi dalam berbagai bidang, serta dampak bioteknologi bagi kehidupan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang konsep dasar bioteknologi. Coba sekarang Ibu tanya, di sini ada yang suka makan keju nggak? Pasti semuanya udah pada tahu kan apa itu keju. Nah, kalau kecap, tempe, tahu, roti, mentega, dan tape, pada tahu juga kan ya? Nah, makanan-makanan itu merupakan hasil dari bioteknologi loh. Ayo kita sekarang pelajari apa itu bioteknologi. Bioteknologi berasal dari 3 kata dalam bahasa Latin, yaitu bios artinya hidup, kemudian tekno artinya penerapan, dan logos artinya ilmu. Jadi dari situ kita bisa memahami bahwa bioteknologi itu merupakan ilmu tentang prinsip penerapan biologi. Nah, bioteknologi ini memanfaatkan makhluk hidup dalam proses produksinya untuk menghasilkan makhluk hidup, barang, dan jasa yang lain. Ciri dari suatu proses bioteknologi yaitu adanya agen biologi yang digunakan, misalkan hasil metabolit atau enzim. Kemudian, penggunaan agen biologi dilakukan dengan metode tertentu. Nah, adanya produk turunan atau jasa yang dipakai dari proses penggunaan agen biologi tersebut. Dan terakhir, terdapat prinsip ilmu yang melandasi proses bioteknologi. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa penggunaan mikroorganisme sebagai subjek bioteknologi. Yang pertama, produksinya itu sangat cepat. Kemudian, mudah diperoleh dari lingkungan dan memiliki sifat yang tetap. Kemudian dapat dimodifikasi dan dapat menghasilkan berbagai macam produk. Selanjutnya, jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi dibedakan menjadi 2 jenis. Ada bioteknologi modern dan ada juga bioteknologi konvensional atau tradisional. Nah, di sini keduanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ciri-cirinya untuk bioteknologi modern menggunakan sebagian bagian dari mikroorganisme. Jadi hanya sebagiannya aja, misalkan DNA atau enzim. Sedangkan pada bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme secara utuh dan secara keseluruhan. Nah, untuk teknologi modern, bioteknologi modern biasanya menggunakan peralatan yang canggih dan tekniknya juga sudah canggih. Kalau bioteknologi konvensional, teknologinya, peralatannya, dan tekniknya masih menggunakan cara yang sederhana. Nah, untuk bioteknologi modern, pemanfaatan mikroorganismenya ditambah dengan teknologi yang modern. Sedangkan pada bioteknologi konvensional, pemanfaatannya hanya mikroorganisme yang terbatas. Untuk contohnya, bioteknologi modern, contohnya misalkan bayi tabung, cloning, dan kultur jaringan. Sedangkan contoh dari bioteknologi konvensional yaitu fermentasi berupa produk-produk makanan ya, bisa tauco, kecap, minuman anggur, tape, dan lain-lain. Nah, selain itu, bioteknologi modern juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa aja sih? Nah, ini ya. Untuk kelebihannya, bioteknologi modern itu dapat dilakukan perbaikan sifat genetik secara terarah. Jadi udah terarah ya tujuannya. Kemudian hasilnya dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, dan dapat menghasilkan produk baru dengan sifat yang baru. Tapi di balik itu ada kekurangannya juga, yaitu diperlukan biaya produksi yang relatif mahal, dan diperlukan teknologi yang canggih dan belum diketahui pengaruh jangka panjangnya. Itu ya, kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi modern.
modern. Nah, untuk bioteknologi konvensional, kelebihannya itu yaitu menggunakan teknologi yang sederhana, sehingga biaya produksinya pun sedikit dan lebih murah ya, dan sudah diketahui pengaruh jangka panjangnya. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu waktu yang diperlukan biasanya cukup lama, dan belum ada pengkajian tentang prinsip-prinsip ilmiah. Hasilnya tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan kualitas hasilnya pun belum terjamin. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai prinsip rekayasa genetika. Rekayasa genetika atau DNA rekombinan merupakan suatu kumpulan teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen DNA dalam bentuk murninya. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan DNA rekombinan melalui rekayasa genetika, yaitu dengan teknologi plasmid dan teknologi hibridoma. Nah, untuk teknologi plasmid, pertama, molekul DNA berbentuk sirkuler yang terdapat di dalam sel bakteri atau ragi yang disebut dengan plasmid. Nah, plasmid itu dapat berpindah ke bakteri lain yang mempunyai sifat seperti induknya. Plasmid itu dapat juga memperbanyak diri dengan cara replikasi. Dan produksi insulin merupakan contoh aplikasi penggunaan teknologi plasmid. Ini ya, berarti produksi insulin ini adalah salah satu contoh dari teknologi plasmid yang merupakan rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Untuk yang kedua ada teknologi hibridoma. Teknologi hibridoma dikenal juga dengan istilah fusi protoplasma. Teknologi hibridoma adalah teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda, sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Jadi, sifatnya itu ya, dari dua sel itu digabungkan dan menjadi memiliki sifat dari kedua sel tersebut. Pada sel hewan dan manusia, teknologi hibridoma dimanfaatkan untuk menghasilkan sel hibrid. Sedangkan pada sel tumbuhan, biasanya teknologi hibridoma itu dimanfaatkan untuk menghasilkan tanaman transgenik. Selanjutnya, produk dan jasa bioteknologi dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu bioteknologi dalam bidang pangan. Contohnya ada protein sel tunggal yang dibuat dari bakteri, ganggang, maupun jamur. Nah, biasanya mikroba yang dapat digunakan sebagai protein sel tunggal ini contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae dan Candida utilis yang biasanya digunakan sebagai suplemen makanan ternak. Nah, ada juga keunggulannya yaitu kemampuan berkembang biaknya relatif cepat, kemudian dapat memanfaatkan substrat limbah sebagai media tumbuh, dan kandungan proteinnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan sumber protein dari hewan dan tumbuhan. Selain itu, yang kedua ada mycoprotein yang merupakan bahan sumber makanan yang dihasilkan dari miselium jamur. Nah, jamur ini membutuhkan gas amonia serta garam amonia sebagai sumber nitrogen. Nah, kandungannya ini berbagai macam ya, bisa dibaca. Yang kedua, ada bioteknologi dalam bidang pertanian. Contohnya adalah tanaman yang tahan lama, kemudian dihasilkannya bioinsektisida dari mikroba, kemudian penerapan biofertilizer, kemudian ada tanaman transgenik, dan kultur jaringan. Yang ketiga yaitu bioteknologi dalam bidang peternakan. Contohnya yang pertama ada inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini berperan dalam perkembangbiakan generatif yang umumnya dilakukan pada sapi, kambing, dan kerbau dengan cara menyuntikkan sperma ke hewan betina yang dikenal dengan istilah inseminasi buatan. Tujuannya untuk meningkatkan angka kelahiran ternak yang umumnya bergantung pada musim kawin saja. Terus memperbaiki kualitas ternak, kemudian mengoptimalkan penggunaan bibit unggul dan mencegah penularan penyakit ternak. Nah, selanjutnya yang kedua, contoh bioteknologi dalam bidang peternakan yaitu cloning. Nah, cloning itu merupakan suatu proses untuk membuat salinan molekul, elektron, atau organisme multiseluler yang identik. Cloning digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik itu identik atau sama dengan induknya. Nah, yang paling terkenal atau contoh yang paling populer yaitu cloning domba Dolly. Nah, ini bisa dilihat siklusnya. Jadi, siklusnya itu gini, ada dua domba ya.
Dari domba yang pertama diambil kelenjar mamainya, dan untuk domba yang kedua diambil sel telurnya. Nah, sel telur dan nukleus yang didonorkan tadi dari kelenjar mamai ini kemudian digabungkan menggunakan sengatan listrik. Setelah bergabung, nah, dia itu akan mulai membelah kan. Misalkan ini kan dari satu ya, bergabung satu menjadi 2, 4, 8, 16, dan semakin banyak. Nah, kayak gini. Kemudian, setelah membelah, embrio ini dimasukkan ke dalam uterus domba atau ke dalam ovariumnya ya, ke dalam rahimnya, maksudnya rahim ya, atau uterus. Ke dalam uterus, setelah dimasukkan ke dalam uterus, kemudian embrio berkembang menjadi seekor domba yang disebut dengan istilah domba doli ya. Nah, ini disebut domba doli, itu domba yang hasil kloningan dari dua domba ini. Kemudian yang ketiga ada hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan atau misalkan disebut juga dengan bovine somatotropin hormon merupakan salah satu hormon pemacu tumbuh yang diciptakan oleh bovin. Hormon ini digunakan untuk memperbesar ukuran hewan seperti ikan, kambing, babi, sapi, dan domba. Nah, hormon ini disuntikan dengan diinjeksi mikro ke dalam sel telur sebelum dibuahi. Yang keempat, ada bioteknologi dalam bidang kedokteran. Misalkan antibodi monoklonal, kemudian antibiotik, pasti udah sering dengar ya antibiotik ini. Antibiotik itu kan merupakan senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang berguna untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan kuman penyebab penyakit. Nah, selanjutnya ada hormon. Kemudian ada interferon, ada terapi gen, dan yang terakhir ada bayi tabung. Nah, mungkin juga bayi tabung udah sering dengar ya. Jadi, teknik bayi tabung ini merupakan mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh sang ibu. Kemudian, setelah terjadi pertemuan di antara keduanya, proses selanjutnya yaitu embrio yang dihasilkan akan ditanam ke rahim ibu sehingga terbentuk bayi dan kemudian berkembang di dalam rahim ibu dan kemudian dilahirkan seperti bayi pada umumnya. Nah, ini merupakan proses bayi tabung secara detail ya. Yang pertama kita lihat, ini maksud pengobatan. Pengobatan itu maksudnya dikondisikan agar si sel telurnya itu sudah siap dan sudah matang ketika pengambilan. Nah, yang kedua ini pengambilan sel telur. Jadi sel telur yang sudah siap bisa diambil kemudian dimasukkan ke dalam cawan atau ini sudah ada alat yang disediakan khusus untuk proses bayi tabung ini. Kemudian nanti ditambahkan atau dipertemukan dengan sperma ini. Ini harus dari pasangan yang sah ya. Jadi sel telurnya dari ibu, kemudian sel spermanya dari ayah. Nah, selanjutnya ini dipertemukan. Pembuahan dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur. Kemudian setelah mereka bersatu, mereka akan membelah menjadi suatu embrio. Embrio itu adalah hasil pertemuan dari sel sperma dan sel telur, kemudian dia membelah. Nah, setelah membelah dan terjadi pertumbuhan atau perkembangan, barulah si embrio tadi ditanamkan di uterus atau di rahim sang ibu. Selanjutnya, bioteknologi dalam bidang pengelolaan lingkungan. Ada beberapa macam contohnya nih. Ada pengelolaan limbah, kemudian ada bioremediasi, dan ada pemisahan logam dari bijinya. Ini bisa dilihat ya, masing-masing pengertiannya dan contohnya. Selanjutnya, dampak bioteknologi bagi kehidupan. Bioteknologi bagi kehidupan ternyata ada dampaknya loh, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Contohnya yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Untuk dampak positifnya dapat digunakan dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida, yaitu dengan ditemukannya tumbuhan yang tahan terhadap serangga. Tapi ada juga dampak negatifnya, yaitu berkembangnya tanaman transgenik yang berakibat menjadi hilangnya plasma nutfah. Kemudian
Kemudian yang kedua, dampak di bidang sosial ekonomi. Nah, penemuan berbagai teknik yang berbasis pada aplikasi rekayasa genetika mengakibatkan banyak kalangan industri saling bersaing untuk menemukan varietas-varietas tanaman maupun hewan yang baru. Nah, penemuan-penemuan ini akan mendominasi pembibitan maupun hasil-hasil pertanian komersial di pasaran, sehingga petani tradisional semakin lama akan semakin tersingkir. Ini merupakan dampak negatif ya dari sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga ada dampak di bidang kesehatan. Untuk dampak positifnya yaitu adanya penemuan produk obat maupun hormon hasil rekayasa genetika yang mengakibatkan produk tersebut lebih murah dan lebih mudah diperoleh. Tapi ada juga dampak negatifnya, yaitu produk hasil rekayasa genetika dapat menimbulkan alergi dan ada kemungkinan jika tanaman transgenik dapat menyebabkan bakteri dalam tubuh manusia menjadi tahan terhadap antibiotik. Dan yang terakhir ada dampak di bidang etika moral. Nah, ini yang paling penting ya. Teknologi bayi tabung dan cloning masih diperdebatkan karena dikhawatirkan akan adanya tindakan kurang bijak. Nah, mungkin untuk bayi tabung yang menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri, ini pastinya akan sangat membantu ya bagi keduanya karena sulit memiliki keturunan. Tetapi bagaimana jika sel telur yang ditanam itu bukan dari pasangan yang sah? Nah, ini ya dampaknya. Jadi masih menjadi perdebatan. Kemudian yang terakhir, begitu juga dengan cloning nih. Nah, hal ini banyak ditentang oleh masyarakat karena dianggap bertentangan dengan moral, agama, dan etika. Jadi itu ya dampak bioteknologi bagi kehidupan. Oke, mungkin hanya itu untuk pembelajaran bioteknologi hari ini. Dan hari ini merupakan pertemuan terakhir kita di kelas 12 ini ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, mungkin dari awal sampai akhir Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini semuanya bisa dipahami. Dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah menyimak dari awal sampai akhir setiap videonya dan setiap PPT-nya. Ibu ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk tetap belajar ya dan ngisi kuis yang udah disediakan di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di komen Google Classroom. Oke, mungkin cukup itu ya yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.